Ujian OSCE deteksi dini masalah mental emosional pada balita dengan KMNE. Kepada Nyonya K, silakan masuk. Silakan duduk Ibu, senyaman mungkin. Baik, perkenalkan saya Bidan Alsia yang bertugas pada siang hari ini. Ini teman Ibu K ya? Iya. Nama anaknya? Anak D. Anak D. Usianya Ibu? 48 bulan. 48 bulan. Tadi sudah diukur belum Bu suhu nadi sama pernapasannya? Nadi sama pernapasannya. Nadinya ya sudah ya Bapak? Nadinya 105, pernapasan 30-an. 30. Cek suhunya dulu. Normal ya, aman. Baik Bu, di sini sebelum saya melakukan tanya jawab dari sini untuk mendeteksi dini adanya masalah mental atau emosional pada anak ibu ya dengan menggunakan KMNE. Apa itu? Dengan menggunakan ini seperti ini ya Bu ya. Ini ada kuesioner nanti. Di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada ibu. Tolong dijawab dengan jujur ya dan tidak ada keraguan seperti itu. Baik, apakah ibu setuju? Setuju. Baik ya Bu ya. Yang pertama, apakah anak Anda seringkali terlihat kayak emosional yang nggak jelas? Iya. Apakah anak Anda tampak kayak menghindar dari teman-temannya, nggak mau bergaul? Tidak ya. Apakah anak Anda terlihat kayak perilakunya merusak atau menantang? Tidak. Apakah anak Anda memperlihatkan adanya perasaan kayak takut, kayak menyendiri, kayak mojok? Tidak ya. Apakah anak Anda mengalami keterbatasan, adanya kayak konsentrasi kayak nggak fokus gitu? Enggak kan? Apakah anak Anda menunjukkan perilaku kayak kebingungan, kayak sulit untuk komunikasi dengan keluarga? Enggak. Apakah anak Anda menunjukkan adanya pola tidurnya kayak nggak bagus, kayak begadangan, kayak gitu? Tetap waktu ya? Apakah anak Anda mengalami perubahan makan kayak nafsu makannya menurun, hilang, kayak gitu, nggak mau makan sama sekali? Enggak makan ya. Apakah anak Anda seringkali mengeluh kayak sakit kepala, sakit perut, ada keluhan-keluhan lainnya? Enggak. Apakah anak Anda seringkali kayak mengeluh kayak putus asa, kayak ingin mengakhiri hidupnya, kayak untuk menyakiti dirinya? Enggak. Kemudian, apakah anak Anda menunjukkan adanya kemunduran, misalnya kayak dia bisa ini, besoknya itu sudah tidak bisa lagi, kayak tidak mau mencoba lagi? Ya. Terakhir, apakah anak Anda melakukan perbuatan yang mengulang-ulang, misalnya dia memiliki kebiasaan ini diulang terus? Ya. Baik, tadi ada satu ya jawabannya yang iya, yaitu emosional. Jadi di sini apabila ditemukan satu masalah yang tentang mental emosional, maka dilakukan konseling lagi lebih lanjut. Kemudian apabila ada 2 bahkan lebih masalah emosional pada anak ibu, ini rujuk saja Bu ya ke fasilitas kesehatan, rumah sakit atau ke dokter yang psikologis seperti itu. Jadi di sini saya akan mengasih edukasi ya Bu ya tentang emosional gitu. Jadi di sini dapat mengembangkan emosional positif anak dan menangani emosional negatif melalui kegiatan rutin bersama, jadi diajak, dirangkul gitu. Yang kedua, mengontrol emosional kayak perkataannya, tingkah laku di depan anak, jadi dijaga baik-baik ya ucapan di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada kegiatan bermain, jadi kita sebagai orang tua atau teman sebaiknya untuk meluangkan waktu keluarganya, ajak main sama-sama ya, seperti itu. Untuk kunjungan pulangnya untuk ini bisa 3 bulan lagi ya, bisa datang ke sini seperti itu. Dari pertanyaan tadi yang saya jelaskan juga, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, udah. Sudah jelas? Sudah paham? Baik, apabila ibu ada keluhan lagi atau butuh, bisa datang ke sini ya. Terima kasih atas kunjungannya. Dokumentasi dilampirkan di siang.